Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Felix Vincent berdiri di muka cermin yang ukurannya sama tinggi dengan tubuhnya. Ia tengah mengenakan dasi berwarna silver seraya memperhatikan diri sendiri. Selang beberapa menit, Luna menyusul dan memeluk tubuh kekar suaminya dari belakang. Seketika, Felix menghentikan gerakan tangannya dan mengutamakan Luna. Laki-laki itu membalik tubuh membalas pelukan istrinya yang terasa manja beberapa hari terakhir ini. Tidak ada rasa lelah maupun bosan, malah Felix semakin begitu suka dan ia kerap kali bersikap seperti pelindung yang sempurna bagi Luna. Malam ini, bagaimana kalau kita makan di luar? Tanya Felix karena selama 12 bulan terakhir selalu menikmati makanan hangat dari wanita kesayangannya. Di dalam pelukan tubuh yang dipenuhi otot padat, Luna tersenyum sambil menganggukkan kepala berulang. Ia tampak setuju dan siap tampil memesona malam ini. Di restoran pertama kali kita bersama, Felix kembali menawarkan lokasinya kepada Luna yang masih tersenyum manis di dalam dekapan. Luna tersenyum manis. Baiklah, setuju. Merasa cukup puas memanjakan diri, Luna melepaskan tangannya dari Felix. Kemudian ia menatap wajah tampan itu seraya merapikan dasi yang semula belum terpatri sempurna. Sepanjang jari-jari lentik itu bergerak, Felix selalu memperhatikan ke bawah. Bagi Felix, Luna bagi pelangi yang indah. Setiap jengkal dari tubuhnya adalah kebahagiaan. Hati-hati di perjalanan, jangan nakal dan pulanglah dengan tatapan cinta meskipun kamu lelah. Felix memajukan wajahnya, lalu memberikan kecupan beruntun di seluruh bagian wajah Luna. Keduanya saling tersenyum dan mengucap kata cinta sebelum berpisah untuk bekerja. Pamit ya. Iya, lalu Luna menemani suaminya hingga ke pintu utama yang memiliki daun ukuran besar. Sebenarnya Felix sangat ingin mengajak Luna tinggal di rumah almarhum sang mama. Hanya saja ia khawatir jika istrinya masih trauma dengan papa. Setibanya di kantor, baru saja berada di pintu utama, Felix sudah dinanti oleh seorang wanita seksi yang biasa menghabiskan waktu bersamanya di luar negeri. Diana. Ia muncul tiba-tiba setelah menghilang lebih dari 2 tahun lamanya. Tampaknya ia masih berpikir bahwa Felix adalah laki-laki dengan kelakuan yang sama. Beb, sapa perempuan yang mengenakan busana super minim berwarna hitam seraya berdiri dan mendekati Felix. Diana. Felix tampak kaget dan menghentikan langkahnya. Diana memeluk pinggang suami Luna dan bermaksud untuk bermanja. Kangen kamu, Beb. Diana memajukan wajah untuk menggapai bibir Felix. Sorry, tapi laki-laki yang selalu bisa menghabiskan waktu bersama Diana. Aku sudah beristri. Apa? Wajah Diana menegang. Tidak mungkin, jangan bercanda deh. Aku serius, lebih dari biasanya. Kemudian Felix memperlihatkan jari manis pada tangan kanannya. Namanya Luna dan aku sangat mencintainya. Diana terlihat emosional. Aku ingin bicara. Silahkan, bukankah kita sudah bicara sejak tadi? Felix tidak memberi kesempatan untuk wanita itu untuk meraih rasa simpati darinya. Enggak di sini, Beb. Elak Diana dengan tatapan tajam. Aku ingin bilang sesuatu yang penting dan pasti kamu nggak mau kalau karyawan yang lain mendengarkannya. Nada suara Diana terkesan mengancam bagi Felix. Oke, Felix mengajak wanita itu ke dalam ruangan pribadinya. Silahkan, kata Felix yang memberikan ruang dan waktu kepada perempuan pemilik bibir hasil ramuan dari pilar tersebut. Suasana begitu kaku, tidak seperti biasanya. Diana sangat terkejut karena ia mengira bahwa hari ini ia akan dapat memeluk laki-laki yang kerap kali meminta waktunya untuk bercumbu. Kamu berubah, Beb, ucap Diana terdengar kecewa. Aku pulang ke negara ini hanya buat kamu, tapi apa yang aku dapatkan? Maaf, percuma kamu mengibah, itu sama sekali tidak dapat mempengaruhiku. Sejak aku menikah, Luna yang utama. Aku sudah berjanji untuk tidak menyakiti hatinya. Segores pun, Felix tampak serius. Tapi aku cinta sama kamu, Felix, makanya aku kembali. Apa kamu tidak mengerti itu? Awalnya aku sama denganmu. Pikirku cinta adalah sesuatu yang dangkal dan dapat diukur.
seperti mainan dan bisa ditukar sesuka hatiku. Tapi ketika aku bertemu Luna, semuanya berbeda. Aku cukup, bentak Diana dengan mata berkaca-kaca. Sebenarnya Felix hanya ingin Diana tahu tentang perasaannya terhadap Luna. Namun sayangnya perempuan itu tidak terima dan menghentikan bibir Felix dengan teriakannya. Luna tidak pernah membentakku seperti ini, tapi aku merasa begitu takut kepadanya. Aku cemas jika ia marah ataupun menghindar. Lanjut Felix tanpa peduli dengan air mata wanita pengganggu tersebut. Aku tidak mengenali dia dan sama sekali gak berharap tahu wajahnya, ujar Diana semakin kesal. Aku pulang hanya karena kamu dan aku ingin kamu, Felix Vincent. Felix tersenyum lalu menunduk. Tak lama ia kembali mengangkat wajahnya. Kamu ditolak, Diana. Felix menjawab sangat tegas. Aku tidak akan lagi menerima perempuan manapun selain Luna. Aku menjauh selama ini karena hamil anak kamu, Felix. Diana meninggikan nada suaranya sekali lagi. Aku pernah hamil anak kamu, ujarnya sekali lagi. Perempuan yang mengenakan pakaian model leher Sabrina itu semakin menekan perasaan Felix demi mewujudkan keinginannya. Selama ini ia sama sekali tidak pernah tak mendapatkan keinginannya. Sebenarnya apa tujuanmu? Tanya Felix yang tidak ingin urusan ini berlarut-larut. Kamu, jawab wanita itu tegas tanpa memikirkan status Felix. Padahal ia baru saja mendengarkan pengakuan Putra Vincent tersebut tentang status pernikahannya. Aku tidak bisa, tolak Felix tegas. Jadi jangan berharap lebih dari sekedar teman. Bagaimana kamu bisa melupakan semua kenangan kita sejak dulu? Kita sempurna dan terpuaskan jika bersama. Seandainya kamu mengatakannya sejak dulu, mungkin kita sudah menikah, sebab aku tidak tahu apapun soal cinta. Please, aku mau kamu dan jangan menolak ya, Beb. Wanita itu memegang tangan kanan Felix yang berada di atas meja kerja berwarna coklat kilap. Seketika Felix menarik tangannya, namun Diana menggenggam sangat kuat dan itu membuat Felix tidak enak hati. Sedang saling menatap dengan rasa yang berbeda, ponsel Felix berbunyi. Walau tidak berulang kali, tetapi ia tahu dari siapa asal pesan singkat tersebut. Luna. Firasatnya memang tajam, kemudian Felix langsung menarik tangan dengan sekuat tenaga. Kemudian, ia merogoh kantong untuk mengambil ponsel. Felix pun segera membaca pesan masuk dari Luna tanpa suara. Sayang, jangan lama-lama menatap wanita itu, nanti kamu tergoda. Apa? Tanya Felix yang heran. Dari mana Luna bisa tahu kalau aku bersama Diana? Felix menekuk dahi dan menghela napas panjang. Apaan? Awas ya. Felix kembali membaca pesan balasan untuk istrinya itu, lalu mengirim balasan tersebut dengan cepatnya. Sayang, jangan berpikir macam-macam ya. Dia hanya teman, tegas Felix sambil mengirimkan emoji cinta dan ciuman hangat. Luna membalas dengan gambar pelukan yang sama hangatnya melalui stiker ponsel terbaik. Aku sangat mencintai kamu, jaga hati dan diri. Aku mengerti sayang, jangan meragu, pinta Felix yang terus membaca pesan tanpa suara. Laki-laki pemilik lesung dagu itu meletakkan ponsel di atas mejanya. Saat itu Diana memperhatikan foto ukuran penuh pada layarnya. Itu adalah gambar pernikahan Felix dan juga Luna yang tampak bahagia. Sebaiknya kamu pulang saja Diana, percuma karena kamu tidak akan mendapatkan apapun dariku. Sombong sekali kamu. Hati Diana sudah mendidih. Putramu pasti akan kecewa karena memiliki ayah seperti kamu. Diana berdiri dengan wajah tidak puas. Kemudian ia membelakangi Felix Vincent. Di mana dia? Tanya Felix mulai terpedaya, sebab ia sudah bersumpah tidak akan menjadi seperti papanya. Diana menyunggingkan senyum lalu ia kembali menatap Felix penuh harapan. Seketika wajahnya berubah menjadi iba, padahal sebelumnya ia tampak sinis dan marah. Ternyata kamu masih punya hati, kata Diana yang kembali menaruh harapan kepada Felix. Felix tersenyum, aku hanya ingin mengajaknya jalan-jalan dan tes DNA, timpalnya tak ingin lagi terpedaya. Kamu sangat keterlaluan sekali Felix. Diana semakin emosional dan pergi meninggalkan Felix begitu saja.
Padahal ketika pertama kali Diana mengatakan bahwa ia memiliki anak dari Felix, hati laki-laki itu sempat bergetar, sebab ia sudah begitu menginginkan keturunan. Hanya saja belum diberikan Tuhan melalui Luna. Namun ketika mendengar cara bicara dan gaya Diana, Felix yakin bahwa wanita licik itu telah berbohong dan hanya ingin memporak-porandakan kehidupannya yang indah. Felix pun menghela napas panjang sembari menyatukan tangan di wajahnya. Tak dapat dipungkiri, keinginannya sebagai laki-laki adalah untuk menjadi ayah. Meski begitu, ia sama sekali tidak pernah menekan Luna ataupun mempertanyakan mengenai kesuburan istrinya tersebut. Felix yakin Tuhan hanya belum saja memberikan mereka anak, atau mungkin semua terjadi akibat karma dari kenakalannya selama ini. Tuhan, jika aku pantas untuk dipanggil papa dari keturunanku sendiri, tolong berikanlah. Sebab anak adalah ikatan cinta yang sempurna untukku dan juga Luna. Mohonnya tanpa suara.